Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang dataset kami yang kami ambil dari Kaggle, yaitu dataset dampak faktor gaya hidup terhadap kualitas dan durasi tidur. Dengan anggotanya yaitu ada saya Nabila Nurhaliza. Saya RSUD Sabto Aji. Dan kami merupakan dari kelas IK 3B Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini kenapa kita ambil dataset ini? Karena lifestyle dan kualitas dan durasi tidur itu sangat dekat dengan kita. Dalam dataset, dalam proyek ini kami akan menganalisis bagaimana faktor gaya hidup seperti aktivitas fisik, tingkat stres, dan kategori BMI memengaruhi kualitas dan durasi tidur. Proyek ini akan memberikan wawasan kita tentang bagaimana pilihan gaya hidup yang berbeda mempengaruhi kesehatan tidur dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang library importing dataset, data cleaning, transformasi dan enrichment, dan visualisasi data. Oke, yang pertama libraries dan importing dataset. Di sini saya akan menjelaskan tentang libraries dan importing dataset. Yang pertama yaitu import Pandas SPD, yaitu mengimpor pustaka Pandas dengan alias PD. Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data, terutama untuk bekerja dengan struktur data seperti data frame. Kemudian yang kedua ada import NumPy yaitu mengimpor pustaka NumPy dengan alias NP. NumPy digunakan untuk operasi matematika dan array multidimensi. Kemudian yang ketiga ada import Seaborn SNS, yaitu mengimpor pustaka Seaborn dengan alias SNS. Seaborn sendiri adalah pustaka untuk visualisasi data yang dibangun di atas Mat, Matplotlib dan menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambar grafik statistik yang menarik. Kemudian yang keempat ada import mat, matplotlib.pylot SPLT, yaitu mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib dengan alias PLT. Mat, Matplotlib adalah pustaka untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Kemudian yang kelima ada import warnings, yaitu mengimpor modul warnings yang digunakan untuk mengontrol peringatan di Python. Yang keenam ada import warnings.filter warnings ignore, yaitu mengatur agar semua peringatan diabaikan. Kemudian ada pip install PySpark, yaitu menginstal library PySpark yang kami gunakan. Ada from PySpark.sql import Spark Session, yaitu mengimpor Spark Session yang merupakan titik awal untuk bekerja dengan data frame dan RDD di Spark. Kemudian Spark Spark Session.builder app name sleep health analysis get or create untuk membuat atau mendapatkan Spark Session baru dengan nama aplikasi Sleep Health Analysis. Kemudian membaca file CSV dengan df sama dengan spark.read.cfs sleep health and lifestyle dataset.cfv. Header sama dengan true, inverse schema sama dengan true. Kemudian print dataset overview, kemudian print skema, yaitu mencetak teks skema ke layar, kemudian print df.print skema, yaitu mencetak skema data frame yang menampilkan nama kolom dan tipe data setiap kolom. Dan dari dataset yang kita impor pertama yaitu print and garis miring and head first 5 rows df show, yaitu menampilkan 5 baris pertama. Di sini ada 13 kolom, yaitu person ID, gender, age, occupation, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, BMI kategori,
blood pressure, heart rate, daily step, dan sleep disorder. Kemudian ada print entire last 5 rows. df.order by call person ID dash show 5, yaitu menampilkan 5 baris terakhir. Kemudian print summary statistik df.describe.show, yaitu menampilkan rangkuman dari statistik. Ada print and shape dan print f rows, df count columns, yaitu menampilkan baris dan kolom, yaitu ada 374 dan kolomnya ada 13 kolom. Baik, di sini saya akan menjelaskan data ini. Yang pertama adalah missing value. Di sini kita akan mengecek apakah ada missing values pada data yang kami gunakan. Output yaitu tidak ada missing values. Yang kedua yaitu mengenali missing values. Dan di sini setelah menggunakan missing values, tidak ada missing values sama sekali dengan person ID 0, gender 0, age 0, occupation 0, sleep duration 0, quality of sleep 0, physical activity level 0, stress level 0, BMI kategori 0, blood pressure 0, heart rate 0, daily step 0, and sleep disorder 0. Kami akan mengecek duplikat data dengan menggunakan DF check duplicate. Hasil duplicate rows 0 dan percentage of duplicates 0%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke transformasi dan enrichment. Nah, jadi kita akan melakukan encoding dan normalisasi. Oke, encoding ini artinya kita akan melakukan pengkodean variabel kategorikal yang merupakan ini juga langkah penting karena untuk mempersiapkan data untuk algoritma machine learning. Ini kita pakai from sklearn processing import label encoder standard scalar. Oke, jadi kita akan mengencode kategorikal. Tadi yang sudah saya jelaskan, di sini dijadikan label encoder, yaitu mengencode gender, occupation, dan BMI kategori, dan sleep disorder. Return DF. Selanjutnya kita akan menormalisasi numerik variabel. Nah, dengan normalisasi variabel-variabel ini, kita akan memastikan bahwa model machine learning dapat memperlakukan setiap fitur secara adil dan meningkatkan akurasi data ini. Yaitu kita akan menormalisasikan sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, heart rate, dan daily step. Dan return DF. Selanjutnya kita membuat function mengubah blood pressure menjadi systolic dan diastolic biar mudah dikenal, yaitu kita print. Nah, jadi nanti akan seperti ini setelah sudah di-encoding, setelah sudah di-encode, normalisasi dan di-split. Dan kita akan bisa menyimpan dataset yang sudah tertransformasi tadi. Dan berikut adalah visualisasi data kami berdasarkan keseluruhan, yaitu ada person ID, age, sleep duration, ada quality of sleep, ada physical activity level, ada stress level, heart rate, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini adalah persebaran berdasarkan umur, kemudian persebaran berdasarkan gender. Di sini male dan female hampir sama, tetapi male lebih banyak daripada female. Kemudian persebaran berdasarkan BMI. Di sini di data set kami yang paling banyak persebarannya yaitu yang normal. Kemudian yang kedua yang overweight, yang ketiga normal weight, yang keempat yaitu obesitas. Penyebaran pada tekanan darah yaitu yang paling banyak
130/85 yang merupakan ambang batas dari tekanan darah normal. Kemudian persebaran berdasarkan profesi. Di sini yang paling banyak adalah perawat, lebih dari 250. Kita pertama berdasarkan umur kita pakai scatter plot. Di sini umurnya 30 sampai 60. Eh, di dataset kami orang normal termasuk banyak dan sleep apnea juga termasuk banyak, apalagi di umur 60 dan umur 50-an. Di sini banyak yang mengidap sleep apnea. Hubungan antara kualitas tidur dengan durasi tidur. Di sini orang yang tidurnya 8 jam ke atas akan memiliki kualitas tidur yang bagus, yaitu di angka 9. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang punya kualitas tidur 6 jam sehari saja akan memiliki kualitas tidurnya 4 atau buruk kualitas tidurnya. Yaitu ini denyut jantung dan sleep disordernya. Di sini ada penjelasan orang yang tidak memiliki gangguan tidur memiliki denyut jantung yang lebih rendah daripada orang yang memiliki gangguan tidur, terlebih sleep apnea. Yang pertama adalah kita membuat kolom baru bernama HGRP dalam data frame DF dengan mengelompokkan data usia atau age ke dalam beberapa kategori umur. Dan di sini kita mengelompoknya ke dalam 5 kategori umur, yaitu 20, 30, 40, 50, dan 60. Kemudian kita menggunakan box plot menggunakan library Seaborn dan Matplotlib. Box plot tersebut akan menampilkan distribusi durasi tidur berdasarkan kelompok umur. Dengan usia 20-an itu durasi tidur mencapai 8 jam per hari, dan usia 30-an itu lebih sedikit, antara 7 sampai 7,5 jam, 7,5 jam. Dan usia 40-an tuh dari 6,5 jam sampai dengan 7,5 jam. Dan kemudian umur 50-an yang memiliki durasi tidur tidak menentu. Baik, dari penjelasan kami di atas, kalau berdasarkan dataset kami, jadi kesimpulannya orang yang memiliki durasi tidur paling rendah akan mengalami gangguan tidur paling banyak dan mengalami stres level yang paling banyak juga. Dan berdasarkan gender juga, ternyata kita bisa kelompokkan, ternyata lelaki itu memiliki durasi tidur yang rendah dan stres level yang lumayan tinggi karena memiliki durasi tidur yang rendah tadi. Dan berdasarkan pekerjaan ternyata juga kita bisa analisis juga, ternyata software engineer atau IT itu tuh memiliki stress level yang tinggi karena dia memiliki durasi tidur yang rendah. Begitu juga dengan dokter, karena dokter dan nakes atau suster, karena mereka harus jaga malam atau memiliki durasi tidur yang dikit. Untuk guru terbilang normal, akuntan terbilang normal, saintis juga memiliki stress level yang tinggi juga, pengacara juga normal, salesperson juga normal. Jadi dataset kami kita review lagi dataset kita itu menggunakan PySpark dan selanjutnya visualisasinya menggunakan Pandas, lalu kita menggunakan Seaborn untuk scatter plotnya dan yang sudah kami jelaskan tadi. Baik, sekian dari kelompok 2 atas penjelasan dataset dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan penjelasan yang bagus, memberikan penjelasan yang jelas tentang kualitas tidur berdasarkan lifestyle dan kesehatan, berdasarkan kualitas dan durasi tidur kita manusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.